Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol singkat dengan Bung Anung ya, terkait dengan masa-masa sekarang ini yang serba sulit dilihat-lihat, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya, juga sedang menjadikan sebuah polemik khususnya. Nah, terlebih ini saudara kita, Mas Bro Anung ini adalah salah satu pelaku usaha, lebih tepatnya bukan pelaku usaha ya, mempunyai usaha berkecimpung di dunia sound. Betul begitu ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Anung terkait dengan masa-masa sekarang ini berhubung dengan uh, adanya pandemi seperti ini terkait dengan sound system sejauh ini? Ini mau jawabannya yang jujur atau yang Yang jujur tentunya ya, yang jujur ya, jangan yang bohong. Kita real di sini. Intinya adalah kita berbicara apa adanya tanpa ada settingan ataupun narasi ya, bahasa gaulnya narasi tertentu tidak ada. Kita bicara apa adanya saja. kenapa saya tanya mau jawabannya yang jujur atau mau jawabannya yang jujur? Oke. Karena banyak sekarang orang berbohong dengan keadaannya. Begitu. Kalau saya lihat, gitu. Karena masalah yang kita hadapi sekarang itu bisa dikatakan menimbulkan efek-efek yang cukup ya lumayan. Menurut saya dari dampak kesehatan itu pasti ya. Kemudian dampak sosialnya juga ya, itu yang lebih penting menurut saya. Itu sosial yang pertama kesehatan, itu sosial yang penting. Kenapa saya menanyakan mau yang bohong atau yang jujur? Oh gitu. Oke. Kita apa adanya saja, jangan terpacu dengan hal-hal yang istilahnya dibikin-bikin atau gimana gitu. Kita bicara jujur saja terkait dengan usahane panjenengan sebagai soundman, sound system ya, sound engineering. Lebih gaulnya sound engineering. Keren gitu. Kalau di tempat kita mungkin lebih familiar dengan tukang sound. Oh gitu. Ya. Tukang sound. Oke. Karena di negara Lamuk itu lebih populer menggunakan tukang sound, bukan sound engineering. Oh gitu. Sound engineering. Itu bahasa gaulnya, bahasa populernya sound engineering gitu ya. Tapi kalau sound engineering bisa jadi dia nggak punya sound. Karena sound engineering itu adalah orang pelakunya. Oh gitu. Pekerjaannya orang tersebut. Sound engineering. Jadi itu kalimat kerja. Kata kerja ya. Lebih tepatnya kalau sekarang ya mungkin ya kalau gini, kita kembali lagi tadi kenapa saya menanyakan jujur atau yang bohong. Ya memang kalau kondisi yang sekarang banyak orang yang mau tidak mau harus berbohong dengan kondisi. Maksud mau nggak mau itu gimana? Ya gini, kita kan pro ya, dampak ini kan tadi saya udah tidak jalan. Sekarang banyak orang yang berbohong dengan kondisi yang sekarang. Sebenarnya saya ada, misal saya sebenarnya punya uang, saya punya uang. Tapi karena usaha saya lagi nggak jalan, ya, saya nggak mau rugi dong. Oh iya betul. Saya akan berkata kalau saya rugi itu kalau dari sisi hati nurani pasti saya punya uang kok, saya masih punya uang. Misalkan saya nggak ada job nih sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya masih
masih ada sampingan selain uang. Mungkin saya masih punya hasil dari kebun gitu ya, hasil dari kebun, dan ada padi gitu kan, saya nggak beli. Terus sayur juga di kebun di pekarangan juga ada godong budin. You know what's the meaning of godong budin? Godong bulit ya. Mirip kanabis gitulah. Itu bahasanya gitu, bahasa Inggrisnya mungkin seperti itu ya. Iya. Nah itu. Kalau kita melihat, kalau saya berbohong, saya akan bilang kita terdampak bantuan. Ya. Pemerintah kan memberikan bantuan, entah itu dari, kalau setahu saya ada 6 nih. Dari pusat, ada BLT, ada PKH dan lain sebagainya. Itu yang memang sudah dari tahun 2011 kalau nggak salah udah didata. Mereka pasti akan dapat. Terus yang sekarang, kalau saya ingin mendapatkan yang bantuan yang dari desa itu, yang dapat, saya bisa berbohong. Saya sangat terdampak. 3 bulan seharusnya saya bisa dapat, 1 bulan misalkan taruhlah ya 600 juta gitu. Dapat dari job sound engineer itu. Karena saya sekarang lagi, jadi katakan lagi ya jadi libur ya, saya akan bilang saya terdampak ini, saya harus dapat bantuan. Padahal secara hati nurani terkait dengan hal seperti itu ya, ini bicara agak sedikit sebenarnya hal yang sensitif ya. Di era-era seperti ini tuh hal-hal yang sensitif terkait pandangan panjenengan. Misalkan di beberapa, bahkan hampir menyeluruh di setiap desa itu kan adalah dengan keadaan ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah. Terlepas dari keadaan usahanya, dengan adanya wabah seperti ini sangat berpengaruh. Anggapannya panjenengan, ketika misalkan si A itu sebenarnya orang mampu, nah dia mempunyai usaha, misalkan panjenengan sendiri tadi yang disampaikan, punya usahanya tidak jalan, punya pundi-pundi atau uang simpanan ataupun dari hasil yang lain, cuma mereka itu merasa bahwa mereka itu membutuhkan bantuan, sementara banyak sekali orang-orang yang di bawahnya. Pandangannya panjenengan dengan adanya seperti itu, itu sebenarnya mau saya jawab tadi terus. Oke, lanjut. Saya teruskan ya tadi ya. Nanti juga akan masuk ke arah pertanyaan. Saya bisa berbohong lah kalau saya terdampak. Tapi kalau jujur, saya masih sangat bertahan. Sebisa mungkin saya punya prinsip, lebih baik saya di atas. Tangan di atas ya, daripada tangan di bawah ini. Betul. Itu bukan cuma masalah kalau saat sekarang bukan masalah saya harus di atas. Tangan di atas itu berbentuk misalkan uang gitu ya. Iya. Bukan. Bisa uang, bisa barang, atau mungkin bisa tenaga juga. Nah, tenaga dan pikir ya. Gitu. Karena kembali ke apa namanya, kalau saya melihat ada orang yang seperti itu, berbohong seperti itu dengan kondisinya, padahal sebenarnya dia mampu, tapi dia merengek-rengek gini ya, bisa dikatakan orang itu sangat munafik lah. Oh gitu. Iya, karena apa ya, selain munafik mungkin lebih ke egois lagi. Dia egois kalau saya lihat, karena dia mementingkan diri sendiri. Dia nggak melihat di bawahnya sebenarnya masih banyak orang yang membutuhkan. Ya, mungkin ada yang lebih amat sangat membutuhkan. Jadi ada yang tetangganya punya beras tapi nggak punya lauknya, apa gitu kan, buat
buat makan besok aja masih bingung. Oh gitu. Nah terus gini, kalau menurut saya juga gini, jika orang itu atau Anda gitu ya, misal Anda nih saya bilang ya, yang deket aja. Kita contohkan diri kita masing-masing saja, nggak usah ke yang lain mungkin ya. Jika Anda itu masih merasa mampu, kenapa harus merasa miskin? Iya kan? Gitu. Ya, ini perlu diingat ya. Semua kata dan tindakan adalah doa kalau menurut saya. Kata, tindakan, harapan itu salah satu bentuk daripada permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Makanya saya nanya itu, jawaban mau yang jujur atau yang bohong gitu. Nah gitu. Sekarang gini, saya merasa usaha miskin nih, terdampak sekarang saya miskin, usaha saya berantakan. Padahal sebenarnya gini, saya jual satu power amplifier saya aja, misalkan sekarang di Ubral murah gitu ya, saya jual cepet deh, dijual ecer orang butuh gitu ya, butuh sekarang gitu. Apa namanya kalau di postingan tuh namanya BU, butuh uang ya. BU cepat gitu ya. BU cepat gitu. Misalkan 10 juta gitu. Itu cepat juga kalau orang yang tahu barang. Lumayan 10 juta. Bisa untuk bertahan sekian lama gitu ya. Terlepas dengan hal itu, bro. Jadi gini. Ini isu punya isu ya, katanya pemerintah bakal mengadakan sebuah uji coba ataupun apa ya, karena berkaitan dengan banyak sekali sekarang aturan-aturan yang mungkin dilanggar oleh masyarakat, contohnya mudik, pemudik. Ini kan sangat berdampak terhadap ekonomi, dalam artian ekonomi. Pelaku usaha dimanapun, ketika memang mereka itu bukan berasal dari lokasi yang ditempati untuk usaha, otomatis terdampak. Dan mau nggak mau, ketika terdampak usahanya terhenti. Income yang masuk pun juga berpengaruh. Daripada bertahan di sana, bingung untuk makan dan lain sebagainya, akhirnya untuk orang-orang perantau ini kan pulang. Mau nggak mau gitu, mudik atau pulang kampung. Oh iya. Ini ada dua itu ya, dua hal yang mudik atau pulang kampung gitu. Mudik dan pulang kampung. Intinya sama lah, inti daripada beda itu loh, ya. Kata Pak Presiden beda. Oh, kata Pak Presiden beda. Mudik dan pulang kampung. Ya, itu beda itu. Ya, intinya orang yang punya usaha ataupun pelaku usaha ataupun pekerja yang dari kota lain pulang ke tanah kelahiran. Itu sementara dilarang. Dalam hal itu yang sangat memprihatinkan seperti ini. Orang-orang yang ada dalam kampung tersebut kenapa melakukan aktivitas seperti sebagainya. Itu kalau menurut pandangan saya sendiri kan seperti ini. Mohon maaf ya, tidak menghargai orang yang berpayah di luar kota ataupun di luar daerah untuk pulang, karena mereka sudah berjuang mati-matian untuk mencegah untuk pulang, gitu ya. Sementara orang yang ada di dalam daerah tertentu, misalkan di kampung kita ini, ada orang dari Jakarta pulang ke sini dilarang, sana pun juga prihatin bagaimana caranya bertahan hidup di sana dan tidak pulang. Sementara orang-orang yang ada di sini malah keluar, belanja, dan lain sebagainya, yang mana kayak saya belanja terus. Saya nggak menuduh ya, Anda yang mengaku sendiri ya. Nah, itu yang menjadi polemik bagi saya sendiri loh. Kenapa itu dilakukan oleh orang-orang? Ya butuh, Mas. Masalahnya butuh itu. Kalau jujur ya. Nah, mana ada sih orang yang nggak butuh lah. Maksudnya gini, apalagi kita berbicara masalah budaya. Ya ini sih gini, kalau saya sendiri sih enggak. Kalau saya sih tetap prinsip saya akan mengikuti anjuran dari pemerintah. Belanja atau apapun itu pun saya batasi. Contoh misalkan ini lebarannya, ini kan besok lebaran ini. Besok lebaran. Kebutuhan saya kebanyakan misalkan baju baru, terus apa gitu ya. Terus saya online. Gitu. Untuk meminimalisir ya, kita keluar ya, dari rumah gitu ya. Kita lebih cenderung lebih
kok online. Ya memang tahu sendiri kan kadang online. Ini saya jadi curhat ini ya. Ya, enggak apa-apa, santai saja. Kemarin kebetulan istri online baju koko. Jadi kita pengen kalian gitu. Ya sama istri sama anak keluar saya. Istri satu kan? Ya, satu. Oh, satu. Yang nanya rencana mau 2. enggak, satu aja cukup. Online, istri online. Jadi ordernya itu yang istri udah order sendiri kan pakaian wanita memang apa dress cewek untuk gamis. Terus anak juga 2 cewek cowok cewek. Terus saya, terus kebetulan istri juga order satu lagi baju koko itu untuk bapak saya. Iya. Ordernya itu kan ukuran XL sama L. XL sama L. Rencana saya mau pakai yang L gitu. Iya. Yang XL, terus bapak pakai yang L gitu. Oke, udah order di sana kan. Lama itu datangnya. Setelah datang, yang punya anak oke lah. Anak ya cukup, mungkin Pas ada yang ya? sedikit kepanjangan atau apa gitu. Istri agak sedikit kecewa karena apa namanya? Yang Oversize. yang Apa di kurang besar, kurang kecil? kebesaran. Oh, besar. Di sini. Kalau saya bilang sih cukup lah itu, nanti kalau misalkan perutnya udah gendut, gitu kan, itu masih bisa dipakai. Istri nggak terima malah. Marah. Kok ini gendut gitu. Nah yang jadi masalah, yang 2 itu yang baju koko yang mau buat saya sama bapak, yang datang ukurannya M sama L. Tuh. Jadi kurang Oke. lebih ada plus minusnya ketika Iya. melakukan belanja online ya. Iya gitu. Selanjutnya, Iya, silahkan. itu yang L saya coba nih. Hmm. Saya nyoba yang L. Pakai. Ya, di sini masih bisa nih kan kancingnya masih dibenikin gitu. Nah, yang di perutnya udah agak susah. Gini. Nah, gini. Setelah ini bisa kepake sini ya. Ini tangannya enggak, ini polos gini buat nekuk ini cuma segini maksimal. Sini sudah ketat, kalau ketat, dan lengannya itu segini. Jadi kayak bukan celana Pensil. ini bajunya pensil segini. Pensil, ya. Jadi nggak bisa, ini tangannya nggak bisa nekuk gini, cuma maksimal cuma segini. Ya udah, akhirnya kan komplain tuh istri, komplain ke sana dengan begini di foto, saya suruh pose begini. Ya ampun, ya menurut saya emang besar sih. Buncit ya. Efek lockdown ya. Iya. Ternyata pihak penjualnya saya katakan baik. Mereka ya udahlah nggak usah diretur katanya. Diganti. Dan mereka nggak mau ganti. Oh gitu. Iya, mereka nggak mau ganti. Tapi itu nggak usah diretur. Tapi uangnya Dikembalikan. Iya, yang 2 itu, yang baju kokonya itu. Ya, saya apresiasi sekali lah sama yang jual itu. Makasih ya kalau nonton. Semoga rezekinya nambah ya. Oke. Mbak Fatma, makasih Mbak Fatma. Nah, kebetulan yang L tetap saya kasihkan ke Bapak. Yang M, ini saya masih bingung ini mau saya kasih apa. Biar bermanfaat. Tuh, jadi kembali lagi ke tadi pertanyaan. Bisa dikatakan kalau kultur di sini ya, di wilayah kita memang yang namanya lebaran, mendekati lebaran itu kan ada yang namanya Berpegan ya. Berpegan itu ya kita mencari kebutuhan yang untuk lebaran gitu. Tapi gini. Saya potong sebentar. Terkait dengan lebaran itu kan sudah ada instruksi dari pemerintah setempat untuk tidak melakukan lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa sih orang-orang ini melakukan hal-hal yang sama dengan tahun-tahun kemarin? Sementara sudah diketahui bahwa
hal ini sangat tidak dianjurkan sama pemerintah? Kalau saya pribadi sih gini, makanya saya tadi bilang, kalau saya lebih cenderung mengikuti himbauan dari pemerintah. Saya bilang himbauan loh ya, bukan peraturan atau aturan dan sebagainya. Pemerintah hanya menghimbau ya, bisa mungkin Anda bisa membacalah dari UI himbauan, dari pemerintah juga bunyinya himbauan dan lain sebagainya. Cuman tingkat kesadaran masyarakatnya kita itu ya mohon maaf, memang ada yang paham tapi nggak mengikuti himbauan itu, ada yang nggak paham, sangat nggak paham ini ya. Jadi ini nggak usah diomongin gitu. Dan ada yang paham dan mengikuti himbauan tersebut karena sadar, oh ini yang di rumah Stay at home. Itu kalau kembali tadi ke pertanyaan tadi, kenapa di kota mereka nggak boleh pulang, dijagain di perbatasan dijagain terus. Saya juga sangat menyesal sih sebenarnya gitu ya, melihat kondisi yang seperti itu, karena ada sebagian orang mungkin ya, saya bilang mungkin, kalau bahasa itu minder, Menyepelekan ya, kurang lebihnya ya. kan seperti itu. Mereka menganggap, ada yang anggapannya ini nggak ada nih corona tuh nggak Saking ada. yakinnya gitu ya. Saking yakinnya. Corona tuh hanya sakit flu biasa, cuma beda nama. Oke lah, mungkin dia lulusan Flu generasi terbaru mungkin ya, yang mereka anggapkan seperti itu. Mungkin orang golongan ini dia lulusan kedokteran S4. S1, 2, bukannya hanya 3 ya? Ya ini S4 ini. Oh, S4. Ya, saking tingginya dia. Jadi tahu ini. Tuh, ada. Itu tadi ya, corona nggak ada. Terus ada yang lagi yang beranggapan virus ini ada, cuman ini sebenarnya konspirasi antar negara. Bilang ini virus yang bikin Amerika, virusnya bikinan China, ada yang bilang dari Israel. Malah bingung itu. Ada yang menganggap ini konspirasi, malah justru yang membingungkan ini orang lulusan apa gitu. Mungkin dia lulusan S3 hubungan komunikasi luar negeri. Sekolahnya dulu mungkin di Kutub Utara ya. Terlalu dingin jadi ya. Ya. Akhirnya ketika mendengarkan sebuah statement yang sekiranya meyakinkan dirinya dia sendiri, telan mentah-mentah gitu ya. Betul itu. Menurut saya mungkin begitu. Dari orang-orang itu ya yang berpikiran seperti itulah yang akhirnya yaitu di tempat kita ini, kota kita, ada orang yang ikut ke pasar, rebugan itu ya, ikut rebugan di situ. Mereka nggak peduli lah, yang penting ini lebaran tetap jalan, tradisi kita tetap dijalankan, entah ada corona atau enggak, ada konspirasi atau enggak, yang penting saya rebugan, saya beli baju baru, saya ngumpul sama keluarga ini dan lain sebagainya. Itu saya menyayangkan sebenarnya. Kasihan rekan kita yang saudara-saudara kita yang di kota-kota kayak di Jakarta Yang bertahan untuk tidak pulang gitu ya. iya, bertahan nggak pulang, mereka sengaja nggak pulang misalkan, udahlah saya di sini. Daripada nanti jadi sebuah permasalahan atau apa gitu ya. Oke, sekarang seperti ini Mas Bro, kita kembali lagi ke topik bahasan kita terkait dengan bisnis. Bisnis di era sekarang ini sangat terpengaruh adanya dengan wabah yang sedang melanda, khususnya di negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Trik khusus mungkin dari panjenengan supaya bisnis itu bisa berjalan seperti apa? Kalau
Kalau saya sih gini, kalau kondisi sekarang kan memang kalau saya nggak bisa nih ya. Khusus Anda nggak bisa ya, karena memang itu momen-momen yang harus memang mengumpulkan banyak massa kalau Iya. masalah sound system itu ya. Kalau menurut saya sih gini, kita bagi para pengusaha-pengusaha ini ya, memang sulit sih ya. Kita misalkan mau banting setir nih, Kang Son nih ya, Ya. sound engineering guys. Kita mau banting setir nih, karena soundnya properti sang anggur tuh di gudang. Saya mau banting setir misalkan jualan online. Itu emang agak berat sih, awal-awalnya emang agak berat. Tapi itu perlu dicoba juga, maksudnya gini. Untuk meminimalisir, kalau saya kan lebih cenderung ke jualan online. Mm-mm. Ya kayak contohnya, ya sekarang ya kayak makanan lah, kayak lebaran gitu kan, makanan kecil-kecil itulah, kue-kue gitu. Oh, kue Ya, gitu, oke. Kue-kue lebaran itu. Ya, saya juga dapat barang itu juga dari rekan lagi, reseller saya. Oh, berarti menjual kembali ya, Ya. dari teman-teman. Terus ada mungkin tetangga mau jual ikan gitu ya di kolam gitu kan, memasarkan, saya ikut bantu masarin, lumayan lah. Numpang harga Iya. 1-2 ribu gitu ya. Iya itu yang praktik kecil kayak gitu. Paling kita mainnya di online. Online itu kita jarang ketemu banyak orang. Kita nanti bisa delivery order atau orangnya datang ke sini. Itu seperti itu. Ya kalau melihat rekan-rekan teman-teman saya banyak sekarang yang beralih Profesi ya? Profesi jadi Ya, karena memang terkait dengan usaha panjenengan ini, ketika diketemukan dengan wabah seperti ini memang bisa Udah. dikatakan full off ya. Ya. Karena biasanya kan orang-orang hajatan, acara-acara tertentu baru ada job gitu ya. Berarti selama ini sound off di off rumah. semua. Rekan-rekan semua sound engineering juga ya merasakan hal yang sama. Mereka ada yang menguras kantong sendiri ya, maksudnya selama masa-masa ini mereka hanya mengeluarkan uang dari tabungan mereka. Ada juga yang menjual propertinya mereka, untuk Asetnya menyambung, gitu, ya. untuk menyambung itu. Itu lebih baik daripada kita selalu ataupun mengharapkan hal yang belum pasti. Dalam hal ini bisa dikatakan bantuan gitu. Alangkah mulianya ketika kita mempunyai hal pemikiran, ketika kita memang terasa terhimpit oleh keadaan saat ini, lebih baik kita menjual ataupun menguangkan aset yang sekiranya bisa jadi uang gitu ya, daripada kita mengharapkan ataupun meminta-minta terhadap instansi tertentu gitu. Tapi saya yakin sih rekan sound engineering itu orang-orangnya itu bisa dikatakan ekonominya mapan lah rata. Sebagian besar ya. Karena ada yang gini loh, pengusaha sound system itu ada yang mungkin ya kurang jobnya itu dikit lah, lakunya kurang gitu. Tapi karena dia hobi, dia tetap jalan. Padahal sebenarnya hobi itu tuh hobi yang sangat mahal. Bisa dikatakan gini, perbandingan gini, misalnya nih, Anda hobinya Nge-YouTube ini ya. iya Ya, hitung nih kayak gini. hobinya nge-YouTube gitu ya. Kan bisa dihitung nih. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini Betul. berapa. Coba kalau diuangkan. Iya. Kira-kira berapa? Total paling berapa nih? 30 juta ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih 30 juta. Properti ini kan, termasuk mic ini, saya tahu ini harga mic ini sekitar 600.000 nah. Ya kan? Terus, Itu 6.000. ini 6.000 ya. Low budget, Bro, low budget. Oh, ya. Gitu. Tapi beda dengan kita. Kita sound engineer, ya mohon maaf. Satu jack ya, misalkan jack Canon itu paling nggak harganya udah 12.000. Itu loh yang buat mic itu. Oh ya. Itu pun harga satu Piece ya. satu ini, bukan satu set kan berarti yang cowok sama cewek bahasanya gitu.
ini satu paling enggak sekitar 20.000 sampai 25.000 nih yang murah. Mm-mm. Dua udah 50.000. Satu Iya kan? satu dua pasang atau satu pasang itu? Satu pasang. Satu pasang ya. Nah, itu paling enggak 50.000. Hmm. Belum sama kabelnya. Kabelnya kalau misalkan pakai kabel yang bagus, kan rata-rata kan 15 meter itu panjangnya. Kalau yang kabel yang bagus itu lumayan juga, 1 meternya hampir sekitar 10.000 sampai 15.000. Wow, Tergantung merek. Iya, tinggal dikali panjangnya berapa. 50 ditambah kabel itu sekitar berapa ya? 15 kali. Kita kasih murah aja deh 10.000 lah. lumayan ya. Udah 150 kan? Iya, Ya, kurang lebih ya. 50.000. Iya. Tambah 50.000 udah 200.000. Itu untuk Itu satu baru kabel. kabel Iya, sama jacknya kabel doang ya. Kabel mic itu. Sekarang bicara mikrofonnya. Mikrofon yang murah, yang kelas-kelas kayak Shure gitu kan. Hmm. Yang murah itu sekitar ya 200-an sampai 300.000. Berarti satu set mic jadi bunyi Hmm. sekitar antara 500.000 sampai 600.000. Padahal Berapa mic yang dibutuhkan? kalau saya sekarang sih nggak banyak, sekitar ada 40-an. What? 40 set. 40 set dikali berapa tadi? Dibikin- 600? Dibikin murah 500. 500. 500.000. Itu baru mic-nya. Itu nggak sembarangan ternyata ya modalnya ya. Saya kira nggak sampai segitu, harga segitu itu udah dapat satu set full. Wah, belum yang lainnya juga ya. Nah, itu baru mic-nya loh. Itu belum bunyi itu loh kalau nggak dicolokin ke Amplinya, mixernya mixernya ya. kan. Mixernya juga ya nggak murah lah. Kalau misalkan mixer analog sih masih di kisaran 5 juta. Nah, 5 juta yang murah gitu ya, paling cuma berapa channel? 16 channel itu ya sekitar segitu. Kalau yang udah digital itu ya main di angka yang paling murah sekitar 40 juta. Mixernya, satu mixer itu berapa channel itu? Itu kalau misalkan Behringer XR itu kan yang 32 channel. Kalau yang baru itu dulu sekitar 80 berapa ya. Itu belum bunyi loh. Belum bunyi ya? Belum bunyi. Belum ada powernya ya? Ya belum ada bunyi. Ada dung-dung sama trik-triknya belum ada itu. Ternyata hobi Jadi Anda gini. itu hobi yang mahal ya? Makanya saya bilang kalau sound engineering itu kalau mereka berbohong gitu, mereka pantas masuk neraka gitu. Mereka berbohong pantas masuk neraka, ini ada-ada aja ini. Iya, rata-rata kan sound engineering kan mereka kayak lah, hobinya aja sampai ratusan juta, bisa miliaran. Iya, betul sih. Iya kan? Dengan harga-harga itu harga standar ke bawah ya, bukan standar Ya. ke atas ya. Iya, standar ke bawah. Aduh, ini kok nggak bunyi nih. Aman. Terus kemudian sebenarnya suka dukanya apa sih dengan hobi panjenengan, kemudian job daripada kegiatan yang saat ini memang sedang memprihatinkan? Gini, kita rindu sebenarnya. Rindu ya. Ya, rindu dengan kita bernego, ya, nego dengan konsumen, dan nego dengan kita rindu dengan uangnya juga. otomatis itu. Iyalah. Tuh, terus kita suka dukanya kalau misalkan kita lagi on air gitu ya. On air kita rindu di situ, momen-momen di mana kita dapat sedikit ada trouble. Setelah trouble itu teratasi kalau sudah jalan. Terus rindu juga acara on air sudah jalan, sudah selesai, kita bongkarnya juga kita rindu. Setelah bongkar kita ngumpul bareng, makan-makan, Tumengan nyantai, bareng, ngobrol-ngobrol. Kita rindu.
rindu juga dengan alat-alat yang rusak gitu. Oke. Gitu. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan terkait dengan adanya wabah ini terhadap pemirsa manapun berada, supaya untuk bisa menjaga dan mempertahankan kehidupan ya, lebih tepatnya mempertahankan kehidupan, karena wabah ini ancamannya adalah nyawa. Mungkin ada pesan dan kesannya dari Kalau saya pesannya gitu, saya sih bukan ahli dalam kesehatan ya. court of the court. Bukan ahli-ahli intinya ya. Saya bukan ahlinya ahli itu, tapi gini, saya simpel aja sih sebenarnya. Ikutilah arahan dari pemerintah. Kita juga harus punya prinsip jaga diri. Karena gini, oke, semua memang dari wabah itu dari Tuhan. Tapi kita jangan pasrah. Dalam arti pasrah itu mau kena mau enggak pasrah, jangan. Kita harus ikhtiar, berusaha dulu lah. Enggak, anjuran pemerintah kita ikuti, pakai masker. Terus saya nggak pakai masker ini. Ayo. Ini kebetulan kita jaga jarak. Ya. Jaga jarak ya, safety ya, protokol kesehatan tetap diutamakan. Ini ada 4,5 meter ya. 3 meter ini kan ngobrolnya jauhan gini. Gitu. Susah juga kan saya sambil ngerokok. Oh gitu. Kalau saya itu sih anjuran pemerintah itu. Ikuti anjuran pemerintah. Kita juga harus jaga diri. Terus kita juga melakukan pola hidup yang sehat, olahraga, ibadah juga tetap. Kita memohonnya. Ya, mudah-mudahan ini selesai. Kita rindu dengan momen-momen, kita rindu dengan suasana Bersamaan. yang kayak kemarin lah. Barang sebelum lebaran kita jobnya banyak, habis lebaran apalagi gitu kan. Oke. Nah, Terakhir, harapan Anda dengan adanya wabah ini seperti apa? yang jelas pasti semua orang akan mengharapkan ini cepat selesai. Kita mengharapkan ini cepat selesai karena kita lelahnya gitu. Enggak cuma kita aja gitu kan, pelaku usaha yang kayak gini masih banyak saudara-saudara kita usaha lain di bidang ekonomi juga banyak yang mengalami kerugian akhirnya guru kita. Harapan saya ini segera berakhir selesai. Ya tergantung juga sih sebenarnya, tergantung dari masa. Tapi sih harapannya saya gitu. Kasihan loh, kasihan kita. Ya mudah-mudahan nih Tuhan memberikan pandemi ini, wabah ini adalah ujian untuk kita agar lebih kita bersabar, kita lebih dekat sama Tuhan, dan kita lebih mengerti kondisi orang lain, sosial kita lebih tingkatkan. Ternyata dengan baru seperti ini saja orang udah pusing, orang bisa diadu domba, orang ada yang pura-pura, iya kan? Nah, itu cepat selesai lah, dan menciptakan manusia-manusia yang baru yang punya jiwa-jiwa yang baik. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Jadi begini pemirsa semua, cepat atau tidaknya wabah ini hilang tergantung kesadaran kita masing-masing. Semakin kita sadar akan wabah tersebut, menghindari hal-hal yang sudah umumnya dilakukan dan jangan dilakukan, melakukan ataupun mengumpulkan massa bisa mungkin untuk dihindari terlebih dahulu, karena kita mengutamakan kesehatan. Tidak hanya diri kita saja sebenarnya yang merasa hal seperti itu, semua orang hampir merasakan hal yang sama. Harapannya adalah
Semoga wabah tersebut bisa cepat hilang ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena hilangnya wabah ini juga karena kesadaran kita masing-masing juga. Kita saling menjaga satu sama lain, saling mengerti satu sama lain supaya terhindar dari wabah tersebut. Oke, demikian bincang-bincang kita malam hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe karena dukungan dari teman-teman semua nanti akan menambah rasa semangat saya untuk membuat konten-konten ke depan. Oke, begitu saja dari saya dan Mas Anung. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.